IHSG kita merah dan sebagainya. Ternyata ini berkaitan dengan laporan dari MSCI ya kan, Morgan Stanley ya. Itu kan juga dia mengeluarkan semacam surat gitu ya, bahwa yang menunjukkan kalau mau investasi di Indonesia harus hati-hati loh gitu. Capital outflow. Asing itu pada jual tuh dan sebagainya. Nah, akhirnya IHSG memerah. Pada tahun lalu MSCI itu sebenarnya sudah mengeluarkan pernyataan bahwa ini kenapa sih pasar Indonesia. Nah, itu sudah disampaikan ke BI untuk dijawab. Kenapa nih pasar Indonesia gitu? Kalau kita lihat dari perjalanannya tahun kemarin sampai akhir tahun ini, tidak ada jawaban dari BI. Selalu bilang investor kita udah belasan juta, ya kan, 20 juta. Tapi yang aktif trading itu hanya sekitar 10-15% saja. Sangat rendah sekali. Sangat rendah sekali. Orang Indonesia itu kan memang kalau kita lihat tidak terlampau menaruh sahamnya di saham yang fundamental. Yang fundamentalnya kuat. Halo Sobat Sore, selamat datang kembali di podcast Senin Sore, ngobrol sore seru sambil nyantai. Nah, kembali lagi bersama aku Farah, dan di episode kali ini kita akan kembali membahas social and legal issue. Tapi di episode kali ini, lebih tepatnya kita akan kupas tuntas terkait IHSG dan juga pejabat OJK yang mundur ya kemarin minggu lalu. Nah, untuk membahas hal itu lebih lanjut, tentu aku nggak sendiri karena sudah bergabung dengan aku di studio, Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selio. Selamat sore Mas. Sore Mbak Farah. Kabar baikkah Mas hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Yang gak baik. Oh iya, tapi kayaknya hari ini sudah hijau membaik ya, sudah hijau lagi, udah gak merah lagi ya Mas ya. Oke, untuk membahas dua hal itu nih Mas, tapi kita kayaknya pertanyaan pertama akan ke pejabat atau petinggi OJK yang mundur terlebih dahulu nih. Kan ada 4 ya Mas kalau gak salah ya. Dari OJK 4, dari 1 BEI ya kalau gak salah. Nah, kira-kira sebenarnya ada faktor apa sih Mas dari mereka nih kok kayak dengan serentak tuh mundur dari jabatannya gitu Mas? Iya, yang pasti gini Mbak, ini memang kalau tadi bicara IHSG, kemudian bicara terkait pejabat mundur, kita seharusnya IHSG dulu nih. Kita ada apa sih IHSG-nya gitu kan. Boleh. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di Kamis atau Rabu ya, itu kan memang terjadi pasar yang memerah, ya kan. Pasar yang memerah, kemudian kalau kita lihat anjloknya sangat signifikan. Bahkan kita ada trading halt atau ya penghentian sementara untuk trading di bursa saham kita, ya kan. Nah, ini karena apa? Karena untuk penurunannya itu sudah lebih dari 8%. Jadi di halt dulu. Nah, ketika di halt itu tentu pasti kan ada penyebabnya. Kenapa sih IHSG kita merah dan sebagainya? Ternyata ini berkaitan dengan laporan dari MSCI ya kan, Morgan Stanley ya. Itu kan juga dia mengeluarkan semacam surat gitu ya, bahwa yang menunjukkan kalau mau investasi di Indonesia harus hati-hati loh gitu. Bahasa bayinya seperti itu. Nah, harus hati-hati loh untuk masuk ke pasar saham Indonesia, terutama ini sangat dilihat oleh investor asing. Makanya pada saat itu banyak terjadi capital outflow. Asing itu pada jual tuh dan sebagainya. Nah, akhirnya IHSG memerah. Nah, ketika IHSG memerah, ini kan sudah langsung pemanas nih. Jumatnya ternyata terjadi hal yang serupa, memerah kembali. Kali ini bukan dari MSCI saja, tapi Goldman Sachs itu juga mengeluarkan hal yang serupa, bahwa pada intinya hati-hati kalau berinvestasi di pasar saham Indonesia. Nah, ternyata di pagi harinya itu Pak Direktur BI ya, dirutnya itu mengundurkan diri. Ya, dengan bilang bahwa semoga baik-baik saja dan sebagainya gitu kan. Padahal kalau kita lihat ini kan rangkaiannya kan sudah dari tahun lalu. Tahun lalu itu Mbak, jadi kita tuh sudah mengalami juga trading halt. Karena hal yang serupa. Pada tahun lalu MSCI itu sebenarnya sudah mengeluarkan pernyataan bahwa ini kenapa sih pasar Indonesia. Nah, itu sudah disampaikan ke BI untuk dijawab. Kenapa nih pasar Indonesia gitu?
kalau kita lihat dari perjalanannya tahun kemarin sampai akhir tahun ini, tidak ada jawaban dari BI. Oh, berarti ini mengulang ya sebenarnya dari tahun lalu ya. Berarti ini warning ini berarti bukan hanya kali ini saja ya Mas ya? Iya, tahun lalu tuh kita juga tertinggal juga. Oke. Sama gitu kan. MSCI juga sama gitu kan. Nah, MSCI itu udah nanya, kenapa sih ini saham di Indonesia tuh sangat volatile, banyak saham gorengan dan sebagainya, free floatnya 7,5%. Kenapa sih 7,5%? Itu kan sebenarnya pertanyaan yang harus dijawab oleh BI. Ya kan, ketika nggak dijawab, maka MSCI ya bilang, oh ketika nggak dijawab, ya gue keluarin aja nih surat bahwa hati-hati loh di Indonesia gitu kan. Nah, ini kan sangat terkait sekali juga MSCI mengeluarkan beberapa saham-saham yang dulunya masuk ke MSCI. MSCI itu kan indeks kan. Ya, dia masuk ke MSCI itu, nanti dikeluarkan dan sebagainya, yang pada akhirnya ini membuat ya pasar kita bergejolak. Nah, itu singkat kata Direktur BI kenapa mundur seperti itu. Nah, mundur terus Jumat sore itu ada pertemuan. Ada Kemenko Perekonomian, terus kemudian ada OJK, ada BI juga, ada Kemenq. Terus itu menghasilkan beberapa keputusan lah ya. Nah, malamnya ternyata mundur juga. Yang pertama mundur sudah pasti adalah Pak Inarno. Karena kan Pak Inarno membidangi terkait dengan pasar saham. Ternyata tidak cukup Pak Inarno. Ada juga yang mundur adalah Pak Ketua, Pak Ketua Dekom, Pak Hendra. Nah, malamnya lagi ternyata ada mundur lagi Pak Mirza. Jadi itu adalah serangkaian sebenarnya. Nah, apakah memang ini bentuk tanggung jawab atau bentuk pergantian, hanya pergantian saja? Saya rasa ini yang bisa muncul dari OJK-nya. Oke, tapi kan ada isu juga nih Mas yang beredar kalau mundurnya ini ada tekanan dari pihak istana ataupun juga presiden. Menurut Mas nih benar nggak ada tekanan tertentu kepada beliau-beliau ini? Kalau misalkan MSCI itu udah berkirim surat, kemudian diketahui sama istana, ini kenapa sih kok bisa memerah gitu kan? Oh ternyata MSCI itu menanti jawaban dari BI. Kenapa BI nggak jawab? Ya kan? Itu pasti kan ada tekanan di situ, ya kan? Terus kemudian OJK, kenapa OJK nggak berusaha untuk mendorong BI jawab? Itu kan pasti ada tekanan di situ kan. Nah, itu yang pasti tekanannya adalah ketika ya bisa dibilang MSCI ini ya bisa kita bilang nggak terjawab pertanyaannya ke BI, kemudian ini diketahui sama istana. Nah, yang kedua adalah tekanan terkait dengan beberapa peraturan yang memang ini bisa mengarah kepada fraud dan sebagainya. Saya nggak tahu Pak Mahendra, Pak Mirza maupun Pak Inarno itu sudah melihat atau belum gitu kan, bahwa ya kalau kita lihat Jumat sore itu ada beberapa keputusan yang dibicarakan dan diumumkan kepada publik. Salah satunya adalah menaikkan Dapen dan asuransi yang tadinya cuma 8% masuk ke pasar saham itu menjadi 20%. Nah, artinya apa? Artinya ini bisa terjadi pengulangan hal yang serupa ketika kita bicara terkait dengan Asabri, terkait dengan Jiwasraya dan sebagainya. Nah, mungkin ada tekanan di situ juga bahwa ini didorong masuk ke sana dan sebagainya. Kemudian ya saya nggak tahu apakah ada hubungannya Pak Mahendra, Pak Mirza, Pak Inarno untuk mundur terkait dengan ya tekanan dari sisi intervensi pemerintah tersebut. Oke, Mas. Tadi kan sempat mention juga ada porsi investasi dana pensiun atau asuransi ya dari 8% ke 20%. Kalau memang betul kebijakan itu dilaksanakan, ada potensi resiko nggak sih, Mas? Ya, pertama kita bicara terkait ini kenapa sih bisa muncul, ya kan? Pertama adalah terkait dengan free float. Ya, free float ketika ditanyakan sama MSCI itu dia mempunyai standar 15%. Free float itu adalah saham yang diperdagangkan ke retail, ya kan? Nah, ketika free float ini dia naik dari 7,5%, sekarang minimal 7,5%. Nah, dinaikkan minimal 15% untuk yang IPO. Terus kemudian yang udah saham existing itu bertahap. Nah, artinya ini kan harus ada dana nih. 7,5% ke 15% itu kan butuh likuiditas, ya kan? Nah, butuh likuiditas itu tentu pemerintah bakal berpikir kan, ini yang mau masuk ke sana siapa? Sedangkan kalau kita lihat Mbak Farah, kita kan selalu bilang investor kita udah belasan juta, ya kan? 20 juta.
Tapi yang aktif trading itu hanya sekitar 10-15% saja. Oke. Sangat rendah sekali. Iya. Sangat rendah sekali. Nah, ketika dia basis investornya rendah, otomatis ini kan juga perlu dana nih, likuiditas ketika free float ini naik dari 7,5 ke 15%. Nah, tentu pemerintah bakal berpikir, oh ini harusnya bisa masuk nih. Dan antara kah? Kemarin kan dan antara kan juga menyampaikan kan akan masuk dan sebagainya, masuk ke berapa kelas saham dan sebagainya gitu kan. Nah, ada lagi terkait dengan yang dana yang tadi 8%, dana dapan dan asuransi 8% yang masuk ke pasar saham, itu dia ditingkatkan jadi 20%. Maksimal tuh, ya kan. Artinya bisa berinvestasi lagi di pasar saham. Dan itu sudah kita sampaikan juga bahwa harus hati-hati. Ya, karena potensi masuknya dia ke saham-saham gorengan seperti yang terjadi di Jiwasraya itu sangat tinggi. Nah, makanya kemarin Pak Menkyu itu menyampaikan, oh enggak, kita nggak akan main ke saham gorengan, kita akan mengarahkan untuk yang dapen sama asuransi ini akan main ke saham yang LQ45. Artinya saham-saham yang memang secara fundamental bagus lah gitu kan. Nah, tapi masalahnya adalah tentu kan ini kan harus menghasilkan keuntungan kan, ya kan. Nah, kalau di kita di Indonesia 10/10 emiten itu menguasai sekitar 38-40% market cap. 20 emiten itu menguasai 55-56% market cap. Artinya ya ini memang sangat-sangat dikuasai oleh saham yang itu saja kan. Ada misalkan ada BBCA, ada BMRI, ada BBRI. Kalau non banknya dia ada yang Barito ya, itu juga cukup tinggi gitu kan. Goto juga masuk market cap cukup tinggi gitu kan. Nah, itu disitulah yang hanya berkutatnya di situ. Nah, apakah itu bebas jaminan dari sisi gorengan? Kan belum tentu juga, ya kan. Nah, inilah yang memang kita khawatirkan harus benar-benar yang dia growth-nya bagus, fundamentalnya ada, ya kan, dan tidak bisa digoreng dengan leluasa oleh bandar-bandar yang bermain di pasar saham. Oke, ngomongin saham gorengan nih Mas. Kemarin ada kabar unik juga nih dari saham PT Abadi Lestari RLCO yang tiba-tiba naik 5.000% bahkan dalam sebulan gitu. Kok bisa terjadi seperti itu ya Mas? Maksudnya menurut Mas Nailul nih apa sih yang menyebabkan saham gorengan ini bisa melejit secara ya itu 5.000% itu sangat tinggi ya bisa dikatakan. Iya. Kan orang Indonesia kan suka gorengan, Mbak. Iya. Berarti gampang mudah terjebak gitu ya. Enggak, suka gorengan tuh tempe, bawang. Itu kan. Jadi istilahnya gini. Orang Indonesia itu kan memang kalau kita lihat tidak terlampau menaruh sahamnya di saham yang fundamental. Yang fundamentalnya kuat. Kita tuh kalau kita lihat dari ya tadi ya aktif tuh sekitar 10% dari 20 juta itu cuma mungkin berapa persen yang dia fundamentalis. Artinya gini, dia akan melihat oh ini loh ada perusahaan yang dia bagus ya, secara rasio-rasio itu dia bagus semua ya kan. Tapi ada juga orang-orang yang dia short trading. Artinya dia saya masuk, saya akan keluar, saya akan masuk, saya akan keluar. BSJP, beli sore jual pagi. Nah, disitulah yang memang dimanfaatkan oleh bisa kita bilang pengendali. Nah, pengendali ini kan dia berusaha untuk ya bisa kita bilang sebenarnya kan ada entitas yang dia mau repo. Repo tuh repurchasing order. Artinya di tingkat berapa mereka akan kembali lagi, beli lagi. Nah, sama yang pengendali, ya pengendali ini harganya dinaikkan. Agar apa? Agar ketika dia mau dijual oleh sang ya pemilik reponya itu yang dia mau repo itu harganya tinggi. Ya kan? Artinya di situ ada permainan juga tuh. Ada permainan di mana dia ketika mau turun dinaikin lagi, dinaikin lagi. Nah, itu kan yang membuat saham RLCO ini dia bergerak sangat cepat sekali. Bayangkan dari 168 perak ya di Desember ketika IPO itu menjadi sekitar 8.700 per 26 Januari apa 25 Januari.
Padahal dari 100 perak ya mas. 100 perak gitu kan. Oke. 100 perak. Kan kalau kita berusaha berpikir logis ya, kita pasti kan melihat, oh ini apa sih bisnisnya? Bisnis abadi abadi lestari. Abadi Ya, lestari. Abadi lestari itu kan ekspor sarang burung walet kan. Itu kan bisnis yang memang ya secara fundamental saya rasa juga tidak terlalu kuat kayak bisnis pertambangan, bank dan sebagainya. Nah, tapi kenapa kenaikannya sangat tinggi sekali? Nah, makanya ini sangat tergantung dari prospektus yang dibuat sama salah satu sekuritas. Samuel Sekuritas lah, itu sudah banyak dokumennya ya. Di situ menyebutkan bahwa target dari saham RLCO itu 80.000. Oh, oke. Jadi 168 sampai ke 80.000 gitu kan. Oke. Itu jadi mengalahkan saham-saham BBCA, saham-saham apa lagi tuh yang belasan ribu itu kan juga banyak kan. Nah, mengalahkan saham-saham itu. Nah, inilah yang memang membuat ini gampang nih digoreng. Gampang digoreng, masyarakat kita bukan fundamentalis ya. Akhirnya ya terpukau dengan kenaikan dari RLCO, akhirnya dia membeli itu dengan harga yang cukup tinggi. Nah, ketika permintaannya tinggi, dia akan naik terus dan itu memang digerakkan oleh broker ataupun bandarnya di situ. Oke, tapi kalau dari fenomena saham gorengan kayak gini nih, ada bahayanya nggak sih mas? Maksudnya ya mungkin bagi para holdernya atau mungkin bagi yang lain-lainnya gitu mungkin ada bahaya yang mengintai pasar nggak mas? Ya, kalau misalkan saham-saham gorengan ini dia banyak dan melejit, maka yang dirugikan adalah investor-investor yang dia baru masuk. Misalkan nih, kan sekarang baru banyak tuh yang masuk di angka 8.000, 8.700. Sekarang berapa LCO? Udah 6.000 sekian. Minus sih. Minus kan? Minusnya cukup lumayan. Udah 2 kali, berarti udah 3 kali ARB. Iya. Dari 8.700 turun 9%, 8%, turun lagi hari ini. Sempat disuspend juga, ya kan? Nah, makanya ini yang kalau banyak saham gorengan seperti ini, ketika ya bisa kita bilang ke depan mau dijual, itu ya bukan take profit. Ya mereka yang masuk ke di 8.000 mereka kan cut loss di situ. Nah, ini kan bahayanya di situ kan, bahwa tidak ada fundamental perusahaan yang dia memang mementingkan fundamental ekonominya. Mereka cuma bilang ini saham saya bagus, saham saya akan menjadi saham terbaik di dunia gitu kan. Itu yang diceritakan tanpa memperbaiki dari sisi fundamental perusahaannya. Nah, ini yang berbahaya. Makanya saham gorengan itu tidak dianjurkan kecuali kalau memang mau short aja gitu. Take profit 1 hari 2 hari jual, 1 hari 2 hari jual. Itu mungkin masih bisa main di saham-saham seperti itu. Nah, tapi kan ya banyak sih di Indonesia itu banyak yang seperti itu kan. Sedikit yang fundamentalis, kemudian sedikit juga yang dia yang mengharapkan dari dividen dan sebagainya. Mereka rata-rata ya dari trade itu. Oke mas. Nah, kembali ke OJK nih mas. Menurut Mas Huda nih, kan Selius juga sempat mention kalau OJK nih sekarang kehilangan independensinya karena ada intervensi politik gitu ya mas ya. Menurut Mas Huda sejauh mana sih sebenarnya OJK tuh rentan terhadap campur tangan politik mas? Ya, kalau kita lihat kemarin yang dari sisi ini ya, bahwa ada intervensi ketika ada free float, kemudian mereka bisa dibilang dana pensiun sama asuransi bisa masuk sampai 20%. Artinya itu kan keinginan pemerintah kan. Keinginan pemerintah untuk bisa masuk ke OJK, pasar saham lah dalam arti ini. Nah, ini pasti akan menghilangkan independensinya karena ya pemerintah kan sebenarnya kan juga sangat terkait dengan dia punya saham juga di situ. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah terkait dengan demutualisasi. Nah, demutualisasi itu kan dia pemisahan kan antara bursa itu kan dia dibikin sama anggota bursa. Ya kan? Beberapa sekuritas, penerbit gitu, dia bikin bursa. Ya kan? Kemudian dia dijalankan. Kan konflik of interest-nya kan tinggi. Ya kan? Nah, itu mau dipisahkan. Nah, mau dipisahkan dan antara mau masuk situ. Jadi nanti akan ada PT BEI. Dia TBK juga.
dan dia adalah yang mengatur bursa juga. Oke. Jadi nanti itu akan ada sahamnya ojek dan antara memasuk situ gitu kan. Dan yang menarik adalah kalau kita lihat dari sisi politiknya, ini kan MSCI itu kan dia kan ada beberapa saham pengendali juga di situ. Yeah. Ada BlackRock, ada Vanguard dan sebagainya. Dia juga masuk di Singapura dan Hong Kong itu juga sudah dipisah. Dan pemiliknya adalah dua itu. Nah, saya nggak tahu apakah memang dari sisi politiknya itu ada dugaan ketika ingin dimutualisasi itu akan ada masuk BlackRock sama Vanguard itu. Nah, Vanguard masuk di situ, BlackRock masuk di situ untuk pengendali BI. Nah, otomatis dia bisa mengendalikan bursa saham kita. Nah, inilah yang memang harus ada peran dari pemerintah, yang mana ya pemerintah tetap saja itu harus mempunyai otoritas yang kuat untuk bisa menjaga bursa saham kita agar tidak terjadi conflict of interest, ya kan, setelah demutualisasi tadi. Nah, makanya ide Danantara untuk masuk ke situ itu juga patut di-challenge, karena Danantara juga punya saham juga loh. Ya kan, dia kan punya BMRI, BBRI dan sebagainya kan, saham BUMN kan di Danantara juga. Begitu juga dengan BlackRock dan Vanguard, dia juga MSCI itu dia juga punya hedge fund. Dia di situ ada hedge fund yang memang dikelola oleh MSCI. Nah, inilah yang memang bikin menarik nih demutualisasi dan sebagainya. OJK ini harusnya bisa lebih bikin kayak tidak ada pengaruh yang lebih besar satu sama lain. Nanti apakah dari PTBI-nya akan dilepas 50% ke publik, 50% lagi ke Danantara atau ke entitas lainnya. Itu harus dipikirkan. Karena demutualisasi ini memang bisa membuat lebih transparan dan sebagainya, tapi juga akan lebih gampang untuk diintervensi sama pihak lain. Oke, tapi kehilangan independensi dari OJK ini kira-kira ada dampak terhadap masyarakatnya nggak sih, Mas? Maksudnya mungkin independensinya. Ya, pasti. Kalau misalkan OJK tuh kehilangan independensi, bisa disetir sama pemerintah dan sebagainya, tentu yang terjadi adalah ya bisa kita bilang trust dari masyarakat ke OJK itu juga akan menurun. Nah, ketika trust itu menurun, otomatis ketika ada masalah mereka akan mengadukan kemana? Misalkan kalau kita lihat, wah nih ada masalah di sahamnya BMRI atau BBRI atau BBNI lah ya, ataupun saham-saham BUMN lainnya gitu kan, mengadulah ke OJK. Terus kemudian intervensi OJK, ya ngapain mengadu ke OJK gitu kan? Intervensi aja, saya intervensi loh, gak boleh mengadu soal saham BUMN misalkan. Itu kan pasti ada conflict of interest di situ. Nah, itu akan merugikan investor dan sebagainya. Nah, yang kedua, yang kalau kita lihat sebenarnya asing itu kan juga tidak terlalu suka ketika memang banyak ada intervensi pemerintah di situ, karena pemerintah punya SBN dan sebagainya gitu lah ya. Ke pasar saham ya itu BI yang menjalankan dengan demutualisasinya itu akan dipandang lebih baik bagi investor asing. Makanya investor asing tuh dia senang tuh kalau free floatnya dinaikin, karena saya bisa masuk sini nih lebih banyak gitu kan. Yang tadinya cuma 8% misalkan, apa 7,5%, saya bisa masuk lebih banyak dan sebagainya. Nah, asing tuh suka yang seperti itu. Oke, nah terakhir nih Mas, dari sudut pandang analisis ekonomi, sebenarnya apa pelajaran utama dari peristiwa ini, Mas? Mungkin bagi masyarakat yang awam terkait dengan IHSG dan sebagainya, apa sih yang bisa dipetik dari IHSG yang anjlok ini kemarin? Iya. Yang pertama gini, bagi masyarakat yang memang ingin berinvestasi ya di pasar saham, itu harus berpikir logis. Ya, ketika saham itu naiknya sangat tinggi sekali dengan fundamental yang buruk, itu sudah ada kepastian lah ya, nanti suatu saat itu pasti akan turun terlalu tajam. Oke. Ada beberapa banyak contohnya lah ya. Ada perusahaan teknologi yang dia tiba-tiba jadi 200 doang gitu kan. Dari 1.300 jadi 200 doang. Ada seperti itu ya kan. Artinya adalah memang di pasar saham ini resikonya tinggi. Makanya itu harus pahami dulu terkait dengan logis apa enggak nih. Oke. Ketika mau masuk.
risikonya seperti apa? Apakah saya bisa menanggung risiko itu? Nah, itu kan yang harus dipikirkan oleh masyarakat. Nah, jangan masuk kepada saham-saham yang memang saham gorengan. Itu sangat-sangat tidak kita anjurkan untuk masuk ke situ. Yang kedua adalah sebelum masuk memang harus pahami dulu fundamental perusahaannya seperti apa. Ya kan? PR-nya seperti apa. Kemudian kalau kita lihat DER-nya seperti apa, itu harus dilihat sama investornya. Maupun ada manajer investasi pasti dia akan menyarankan ya. Tapi investor sendiri juga harus memiliki pengetahuan seperti itu. Nah, yang ketiga, saya rasa ini langkah bagus. Momentum bagus ya. Momentum bagus bagi pemerintah untuk memperbaiki bursa saham kita. Alangkah baiknya juga, kita juga mendorong bahwa ada gelar perkara. Gelar perkara terkait dengan jatuhnya IHSG, gelar perkara terkait dengan MSCI itu bilang apa, jawabannya apa dari BI, gelar perkara terkait dengan saham gorengan, itu dibuka ke publik. Tidak ada yang disembunyikan. Transparansi ya Mas. Transparansi itu jadi salah satu kunci juga. Makanya ini yang 3 hal itu yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran dari IHSG yang memerah 2 hari terakhir, walaupun hari ini cukup hijau lah ya. Oke, nah itu dia Sobat Sore 3 pesan dari Mas Huda. Terima kasih Mas Huda sudah datang di Sama-sama. podcast Senin Sore. Bagi Sobat Sore kalau punya tanggapan lain, pertanyaan atau pernyataan boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like and subscribe YouTube channel podcast Senin Sore. See you on the next episode. Selamat sore.